Linearitas merupakan salah satu parameter validasi metode yang bertujuan untuk mengetahui jumlah yang terukur sebanding terhadap konsentrasi sampel. Syarat keberterimaannya di mana nilai koefisien korelasi R lebih dari 0,98. Pada parameter linearitas pada jurnal ini, kurva baku ditentukan berdasarkan hubungan antara kadar sampel dengan perbandingan luas area kromatogram aspirin atau asam salisilat terhadap asam benzoat. Pengujian linearitas diuji melalui persamaan garis lurus dengan metode kuadrat terkecil antara analis terhadap konsentrasi analit. Sebagai parameter adanya hubungan linear digunakan koefisien korelasi R pada analisis regresi linear Y sama dengan Bx plus A. LOD atau limit of detection adalah jumlah terendah analit dalam contoh yang dapat dideteksi dan masih memberikan respon yang signifikan dibanding dengan belangko dan hasilnya sudah disepakati. Sedangkan LOQ atau limit of quantitation adalah konsentrasi terendah analit dalam sampel yang ditentukan dengan cara presisi dan akurasi dan hasilnya dapat diterima meskipun di bawah kondisi yang telah disepakati. Metode analisis LOD dan LOQ dapat menggunakan dua cara, yaitu penentuan belangko dan kurva kalibrasi. Penentuan belangko diterapkan jika nilai standar deviasi belangko tidak 0. Ada dinyatakan konsentrasi analit yang sesuai dengan nilai belangko yang ditambah dengan 3 standar deviasi, sedangkan LOQ adalah konsentrasi analit yang sesuai dengan nilai belangko yang ditambah dengan 10 standar deviasi. LOD dan LOQ pada jurnal ini menggunakan kurva kalibrasi di mana rumus LOD adalah 3 kali SA per B, sedangkan rumus LOQ adalah 10 kali SA per B. SA adalah standar deviasi dan B adalah slope atau kemiringan. Pada dasarnya, penentuan LOD dan LOQ didasarkan pada kurva nilai linear, di mana hasil standar deviasi itu bernilai 0, dan penentuannya menggunakan persamaan Y sama dengan Bx plus A. Penentuan S dalam kurung Y per X, di mana rumus S adalah akar jumlah Y dikurangi 1 pangkat 2 dibagi dengan N dikurang 2. Dapatkan jumlah Y dikurangi 1 pangkat 2, yang pertama-tama kita harus menentukan absorbansi dari masing-masing konsentrasi analit. Didapatkan absorbansi, kita masukkan konsentrasi X ke dalam persamaan Y sama dengan Bx plus A. Setelah itu didapatkan YI, kemudian Y dikurang YI, dapatkan nilai Y dikurang YI pada masing-masing konsentrasi analit, lalu Y dikurang YI tadi dipangkatkan 2, kemudian dijumlah, lalu masukkan ke dalam rumus S. Dapatkan jumlah Y dikurang YI pangkat 2, lalu langsung dibagi dengan N dikurang 2. N adalah jumlah dari konsentrasi analit yang kita pakai, dikurang 2, bahwa respon instrumen Y berhubungan secara linear dengan konsentrasi standar X. Dapatkan hasil dari SA tadi, maka kita akan memasukkan ke dalam rumus LOD dan LOQ, di mana LOD adalah 3 kali SA dibagi slope, sedangkan LOQ adalah 10 kali SA dibagi slope. Didapatkan hasil LOD adalah 0,663939, sedangkan LOQ adalah 0,213131. Untuk syarat keberterimaan dari LOD dan LOQ itu tidak ada, karena LOD dan LOQ hanya sambungan dari linearitas, dimana jika kurva dari linearitas itu linear, maka LOD dan LOQ diasumsikan bahwa respon instrumen Y berhubungan secara linear dengan standar konsentrasi X untuk rentang yang terbatas konsentrasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai presisi. Presisi adalah ukuran yang menunjukkan kedekatan nilai antara hasil pengukuran sampel yang homogen pada kondisi normal atau sampel yang sama diukur secara berurutan dengan menggunakan alat yang sama. Presisi dilakukan dengan mengukur absorbansi sampel pada panjang gelombang optimum sebanyak 7 kali pengulangan.
Persen RSD yang bernilai lebih dari 2% akan menunjukkan presisi yang tidak baik. Presisi dapat ditentukan dengan berdasarkan pada CP Horowitz. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja untuk menentukan presisi. Pertama, dilakukan pembuatan larutan induk asetosal 100 mikrogram per mililiter. Caranya dapat dilihat di slide ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu pembuatan larutan standar asetosal. Caranya juga bisa dilihat seperti ini. Lalu langkah selanjutnya dilakukan preparasi sampel. Caranya dapat dilihat di slide. Dan yang terakhir verifikasi metode analisis. Dengan penentuan presisi dilakukan dengan mengukur absorbensi sampel pada panjang gelombang optimum sebanyak 5 kali pengulangan. Lalu larutan sampel yang akan diukur harus diencerkan terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan untuk menentukan persen RSD-nya. Setelah didapat hasil dari pengukuran sebanyak 5 kali tadi, dapat dilihat seperti gambar di tabel. Ada konsentrasi 1 hingga konsentrasi 5. Setelah itu kita hitung rata-rata dari konsentrasi tersebut dan didapat hasil 4,6631. Selanjutnya kita hitung X min X barnya, yang mana X tersebut adalah konsentrasi dan X barnya adalah jumlah rata-rata tadi. Contohnya pada konsentrasi ke-1 4,5326 dikurang 4,6631 sehingga didapat hasil X min X barnya yaitu minus 0,1305. Lanjutkan hingga konsentrasi kelima seperti gambar di tabel, lalu kita hitung X min X bar kuadratnya. Contohnya min 0,1305 dikali dengan min 0,1305 sehingga didapat hasil 0,01703025. Lanjutkan sampai konsentrasi kelima dan didapat hasil 0,13221156. Selanjutnya kita akan masuk ke untuk mencari SD. Rumusnya akar sigma X min X bar kuadrat dibagi N dikurang 1. Sigma X min X bar kuadrat tadi didapat dari jumlah X min X bar kuadrat lalu dibagi N min 1. N itu yaitu jumlah banyak konsentrasi yang dihitung tadi. Jadi konsentrasinya ada 5 dikurang 1 jadi hasilnya 4. Lalu hasilnya akar 0,03305289. Lalu didapat nilai SD yaitu 0,1818. Selanjutnya untuk menentukan persen RSD digunakan rumus SD sama dengan X rata-rata dikali 100. SD-nya tadi 0,1818 lalu dibagi dengan rata-ratanya 4,6631 dan dikali 100%. Lalu didapat hasil 3,8990%. Untuk syarat keberterimaan akurasi, itu ada bermacam-macam sesuai dengan konsentrasinya. Berdasarkan literatur yang saya baca, itu ada konsentrasi lebih dari 10 mikrogram per liter, itu syarat keberterimaannya adalah 80 sampai 110. Sedangkan untuk larutan dengan konsentrasi lebih dari 100 mikrogram per liter, itu adalah 90 sampai 107%. Tapi berdasarkan literatur lain yang saya baca, itu untuk syarat atau kriteria penerimaan akurasi adalah 98 sampai dengan 102%. Ya, kemudian kita menentukan persen recovery, konsentrasi 6 ppm tadi. Pertama, kita tentukan dulu C-spike-nya dengan rumus CV standar per U total, yaitu CV-nya tadi ada konsentrasi 6 ppm, kita masukkan 6 ppm dikali standar konsentrasinya 0,6 yang diambil per 10. Habis itu dihitung, kita dapat nilai konsentrasi spike-nya adalah 0,36 mg per liter. Nah, kemudian perhitungannya menggunakan persamaan, yaitu Y sama dengan 0,718X plus 0,0275. Kemudian
dengan persamaan ini kita menghitung 1 sampai 6 replikasi karena berdasarkan tabel tadi ada 6. Nah, dihitungnya dengan cara yaitu Y sama dengan 0,718X plus 0,0275. Kemudian 0,155 yaitu nilai absorbansi yang ada di tabel tadi kita gunakan sebagai Y sama dengan 0,718X plus 0,0275. Kemudian 0,155 ini kita kurangkan dengan 0,0275 dapatnya 0,1275 sama dengan 0,7182X. Nah, kemudian angka tadi kita bagi sampai dapat hasil nilai X sama dengan 5,6327. Kemudian di sini kita akan menentukan penentuan konsentrasi rata-rata miligram per liter, yaitu dengan konsentrasi rata-rata hasil dari perhitungan X tadi, yaitu 5,6327 ditambahkan sampai 6 kali, kemudian dibagi dengan 6. Total dari replikasinya sama dengan 5,6327.